Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat pagi Jemaat PBC yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa setiap Jemaat PBC pagi ini siap untuk memuji Tuhan. Apapun kondisinya bangsa kita saat ini, kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Dan pagi ini kita akan sama-sama datang untuk menyembah, untuk memuji Dia. Glory, haleluya, Yesus Tuhan. Puji namamu Yesus. Allah yang dahsyat, kekuatanmu ajaib.
Mari kita mulai ibadah kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karyanya. Bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Kami menikmati semuanya itu. Dan sekarang kami datang kepadamu. Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami. Sebab Tuhan, Engkau sungguh berkenan kepada kami. Sebentar kami akan melakukan ibadah. Kami yakin apa yang kami kerjakan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami diberkati melalui ibadah ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu yang sebentar akan melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan kuasa, dan mereka melayani dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih, kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, biarlah mereka siap untuk berjumpa dengan Allah, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berbakti, di rumahnya masing-masing. Berkat-berkat Tuhan melimpah mengalir di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami merindukan Allah melalui puji-pujian yang sebentar kami naikkan kepadamu, melalui firman Tuhan yang juga akan kami dengarkan bersama-sama. Dipuji, dimuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa sukacita surga pagi hari ini melimpah di hati saya dan saudara. Dan seberapa banyak jemaat BPC Parmindo yang pagi hari ini siap memuji Tuhan? Berikan sorak-sorai yang meriah. Glory, haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan dengan sungguh, yes. Terima kasih Tuhan untuk sukacita surga-Mu pagi hari ini yang memberikan kekuatan di jiwa setiap kami. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, berada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan.
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, Sukacita surga nyata penuhiku. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Kalau pagi hari ini setiap kami dipenuhi oleh karena sukacita Allah. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang baru yang ada di dalam hati setiap kami. Dan satu hal Bapa, kami percaya bahwa hanya Engkau, Tuhan Yesus, yang selalu menopang setiap kami. Terima kasih Yesus. Puji nama-Mu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di mana Tuhan masih berkemurahan kepada kami. Kami mohonkan firman daripada Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan boleh menyapa kami, menjadi kekuatan bagi kami. Oleh karena itu, tolonglah hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini. Hamba sadar ya Tuhan, sesadar-sadarnya Tuhan, bahwa kami manusia yang berdosa, tetapi mendapat anugerah daripada Tuhan. Kami mohonkan oleh Roh Kudus boleh mengkuatkan, memimpin kami di dalam pemberitaan firman Allah. Dan berkatilah jemaat-Mu yang mendengar. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan atasnya, dan kami boleh dibangun di atas firman yang benar dan firman yang suci. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi saudara sidang jemaat semuanya. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang berasal daripada kitab Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, dikatakan sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, Yosua dipanggil untuk menggantikan Musa, dan di titik terang inilah yang menarik, khususnya pada rencana Allah. Rencana Allah adalah membawa anak-anak bangsa Israel generasi kedua untuk maju masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, pelajaran pertama yang dapat diambil adalah bahwa rencana Allah tidak bergantung pada manusia. Manusia tidak penting bagi Allah. Haruskah Allah berterima kasih kepada manusia? Jawabannya adalah tidak. Sekalipun manusia bekerja dengan baik, kalau ia berhenti, tidak melayani lagi, atau kalau ia meninggal, tidak membuat Tuhan menderita dan tidak berdaya. Saudara-saudara, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Yosua ini. Teruslah bekerja, siapapun engkau.
Engkau bukan seperti Musa yang mempelajari segala pengetahuan Mesir, yang pada saat waktu itu Mesir merupakan negara paling maju, dan kemudian Musa dilatih 40 tahun di padang gurun. Tetapi engkau mungkin seperti Yosua yang hanya sebagai budak atau sebagai bawahan yang mempunyai karakter hidup yang bersih, berintegritas. Saudara, tetaplah bekerja karena engkau mungkin suatu saat di dalam waktunya Tuhan mengganti pimpinan atau atasan yang sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja, entah apa itu alasannya. Dalam bekerja tentu saja dibangun dan dikembangkan secara manusiawi, dan ini merupakan adalah anugerah Allah. Saudara-saudara, kita bisa bekerja dengan sistem supaya teratur, dan kemudian kita bisa bekerja dengan lebih baik karena ada peralatan, dan kita bisa bekerja dengan lebih maju lagi karena adanya teknologi. Saudara-saudara, dengan adanya itu semua dan manusia bisa mengerjakan pekerjaan tepat waktunya dengan waktu yang sedikit mungkin. Saudara-saudara, hal inilah yang menjadi anugerah Allah secara umum bagi manusia. Saudara-saudara, pada saat engkau berhasil di dalam bekerja, ingatlah, jangan pernah melupakan pekerja-pekerja pendahulunya. Yosua bekerja sebenarnya hanya meneruskan untuk memerintis, memanen, mengolah, menabur, dan membibit. Semuanya dilakukan oleh pendahulunya Musa yang sebenarnya jauh lebih berat dan lebih banyak tenaga keluar. Saudara-saudara, tidak ada kehormatan jikalau tanpa mau bekerja. Semakin tinggi posisi, pastilah harus semakin giat bekerja. Manusia dirancang oleh Tuhan untuk bekerja. Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk malas. Oleh karena itu, jumlah hari libur sangat sedikit dibandingkan dengan hari untuk bekerja. Dan Allah Sang Pencipta adalah Allah yang bekerja juga. Saudara-saudara, dalam menjalankan rencananya, Allah memilih instrumen manusia sebagai alatnya. Tuhan tidak pernah memilih orang asal-asalan. Siapa yang Tuhan panggil, pasti ia memenuhi kualifikasi. Yosua dipilih oleh Tuhan karena ia mempunyai iman dan berkarakter berani, tegar. Dan Yosua tidak egois. Dari mana kita tahu? Karena Yosua Fatsal yang 19 ayat yang ke-49 sampai dengan 50 mengatakan, Yosua mendapatkan tanah sebagai milik pusaka paling akhir setelah seluruh suku Israel terlebih dahulu mendapatkan milik pusakanya. Ini juga berarti Yosua ikut serta berperang sampai seluruh suku mendapatkan tanah untuk mendudukinya. Selain itu juga Yosua mempunyai iman yang benar, iman yang tertanam di dalam jiwanya, yang menghasilkan api semangat untuk menghormati Tuhan. Saudara masih ingat 12 pengintai? Saudara-saudara, orang yang mempunyai relasi dengan Allah selalu bekerja di dalam rencana Allah dan selalu bekerja untuk kekekalan. Salah satu ciri manusia yang berhasil dalam bekerja atau untuk kekekalan atau berhasil di dalam pelayanan adalah manusia yang membuat kekudusan Allah itu tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Nama Tuhan ditegakkan dan tidak ada yang berani menghina Allah, dan Allah menjadi raja bagi umatnya. Saudara-saudara, rencana Allah terkadang
memakai orang yang merasa kurang mampu untuk menggantikan orang utama yang berpengalaman. Karena Musa mempunyai pengetahuan dan pendidikan dari Mesir, Musa telah dipanggil dari sejak pertama untuk menjadi utusan Tuhan Allah. Ini bisa kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10. Dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Dan respon Musa adalah, Keluaran 3 ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Sekarang saudara-saudara kita bandingkan dengan Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Saudara-saudara, kita harus jujur dan benar-benar tidak tahu apa atau siapa yang akan menolong untuk tugas berat ini agar berhasil. Dan kita juga sering gagal untuk melihat keberhasilan pada saat datang tugas yang demikian berat ketika harus diemban. Kita akan berpikir, mampu tidak kita melakukan tugas seberat ini? Mampu tidak? Semuanya itu bertanya-tanya. Dan Yosua pun gentar melihat tugas demikian berat yang cenderung mustahil, karena harus menyeberangi sungai Yordan. Sekalipun dia pernah melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, dan mengalami mukjizat melewati laut Tebrau yang kering pada saat dipimpin oleh Musa. Saudara-saudara, dalam melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, khususnya pekerjaan Tuhan, orang tidak ada yang tidak gentar dalam menghadapinya. Semuanya gemetaran. Jikalau ada orang yang berkata menjalankan pekerjaan Tuhan itu menyenangkan, sepanjang jalan kiri kanannya banyak bunga bertebaran. Orang yang berkata demikian pastilah dia sedang menjalankan hobinya, bukan sedang menjalankan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Dan orang yang berkata demikian pastilah seorang pembual. Saudara-saudara, dari mana kita tahu Yosua gentar? Karena ada kata-kata ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, dalam setiap langkah pekerjaan Tuhan, keberanian untuk membawa kehormatan kepada Tuhan haruslah keberanian untuk kebenaran. Seseorang pemberani bukan berarti dia tidak pernah merasa takut. Justru karena takut kita harus datang kepada Tuhan. Jikalau kita kuat, Tuhan tidak akan pernah datang untuk membentengi kita lagi. Oleh sebab kita lemah, maka Tuhan khusus datang mengkuatkan kita. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menjadi kuat tanpa membantu kita menjadi kuat. Saudara-saudara, tidak ada keberanian sejati tanpa ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan yang lemah menunjukkan iman yang lemah. Ketaatan yang lemah menunjukkan minat yang lemah. Hanya kepercayaan dalam ketaatanlah janji Allah itu dapat diperoleh. Tanpa ketaatan, ia tidak berhak atas janji-janji Allah. Tuhan tidak pernah menuntut apapun dari manusia tanpa memberi mereka janji sebagai balasannya.
Karena apa yang Tuhan janjikan, Dia juga mampu melakukannya. Saudara-saudara, tidak ada ketaatan tanpa meditasi firman Tuhan, tanpa merenungkan firman Tuhan yang terus-menerus. Dan meditasi yang benar harus berpusatkan pada Allah sendiri, bukan pada kemampuan manusia. Meditasi akan firman Allah membuat kita tetap fokus untuk berjalan dalam ketaatan. Saudara-saudara, Musa dipimpin Tuhan di padang gurun dengan tanda tiang awan dan tiang api. Yosua dipimpin oleh apa? Sebab pada saat Yosua memimpin, tiang awan dan tiang api sudah tidak ada lagi. Berarti di sini adalah Yosua dipimpin oleh tabut Tuhan, di mana di dalam tabut tersebut terdapat hukum-hukum Allah dan perjanjian Tuhan. Itulah sebabnya Yosua selalu memperhatikan, dan tabut Allah inilah yang selalu di depan memandu bangsa Israel. Saat para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu menjejakkan kakinya di sungai Yordan, barulah tempat mereka pijak menjadi kering. Dan Yosua tidak melangkahi mereka dengan berjalan di depan terlebih dahulu. Sehingga perhatian Yosua hanya selalu kepada tabut yang di depannya. Dan Yosua tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Atau dengan kata lain, Yosua dimampukan oleh Tuhan untuk fokus disebabkan oleh tabut Allah, agar dapat terus berjalan di dalam ketaatan. Saudara-saudara, selain membuat fokus, meditasi atau merenungkan firman Allah juga memiliki kuasa untuk mencerdaskan rasio, emosi, dan kehendak kita. Rasio dan emosi dan kehendak kita akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena firman memiliki kuasa untuk merubah. Jikalau rasio, emosi, dan kehendak kita masih belum sinkron dengan firman, artinya orang itu belum memiliki iman yang sejati. Jikalau ada orang yang mengaku beriman, namun bermalas-malasan, maka jelaslah rasio atau pemikirannya, emosi dan kehendaknya masih belum sejalan dengan firman. Artinya, ia tidak memiliki iman yang sejati. Dari iman yang tidak matang seperti inilah yang memungkinkan hidup kekristenanmu mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara, beriman tidaklah mengabaikan atau menganggap tiada atau tidak membuat tidak berfungsi tanggung jawab manusia dalam segala aspek. Tetapi justru dengan beriman mengkuatkan akan tanggung jawab manusia akan apa yang harus dilakukan di dalam terang Allah. Yosua 1 ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, janji penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan sekaligus kunci penghiburan. Ketika Musa telah diambil dari tengah-tengah bangsa Israel, alias Musa telah mati, yang hidupnya tampak sangat dibutuhkan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan, Musa meninggalkan Yosua sendirian. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tetap tinggal menyertai Yosua.
Saudara-saudara, di era pandemik seperti ini, mungkin kesehatan saudara pergi menjauh. Orang yang saudara kasihi juga pergi menjauh. Pekerjaan saudara mungkin, keuangan saudara juga pergi menjauh. Dan semuanya pergi, tidak ada yang tinggal. Tetapi ada berita yang sangat menghiburkan. Masih ada Tuhan yang tetap mau tinggal menyertai saudara. Yosua menyadari seberapa jauh dirinya dengan Musa. Baik di dalam hal hikmat dan kasih karunia, Yosua jauh lebih rendah daripada Musa. Bahkan pikiran Yosua pun tidak selalu memiliki pikiran yang sama dengan Musa. Namun satu hal yang paling penting, Yosua memiliki kehadiran Tuhan yang sama dengan Musa. Sehingga Yosua menjadi pemimpin yang cukup baik. Hal yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah saudara dan saya memiliki kehadiran Tuhan yang sama seperti Yosua dan Musa? Saudara-saudara, kitab Yosua merupakan kelanjutan dari Pentatuk atau 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kitab ini ditulis oleh Yosua sendiri yang telah menyaksikan penaklukan daripada Kanaan. Tetapi ada bagian yang ditambahkan setelah Yosua wafat. Mungkin ditulis oleh salah seorang tua-tua yang hidupnya lebih lama daripada Yosua. Kitab Yosua adalah kitab sejarah di mana Allah masuk bekerja di dalam waktu dari sejarah orang-orang Israel. Tetapi mempunyai makna kedalaman arti rohani yang Tuhan mau supaya kita mengerti. Saudara-saudara, biarlah lewat renungan daripada kitab Yosua ini, kita bisa dibangun. Ada struktur, rangka rohani di mana Tuhan mau kita belajar di dalamnya, di mana Tuhan mau kita dibangun di atas firman yang hidup itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dari setiap perkataan kitab suci yang telah Engkau berikan kepada kami, penuh syarat dan makna, sehingga dapat menjadi bangunan tubuh rohani untuk kami diami. Itu semua dimungkinkan karena karya daripada Roh Kudus yang menginspirasi, mencerahkan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan boleh mengenal kehendak Tuhan lebih sempurna lagi. Tolonglah kami ya Tuhan, buat kami tidak tersesat karena ada penerangan daripada Roh Suci dan firman-Mu. Jadikan kami kuat dan teguh hanya untuk menghormati Tuhan sepanjang umur hidup kami, bahkan sampai selamanya. Berkati sidang jemaat-Mu dengan berkat yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Di dalam nama Kristus, pengantar kami yang agung, kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teknisi pemberian persembahan ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja yang sudah tertera dalam warta jemaat. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan memasukkan ke dalam amplop, dituliskan persembahan Minggu 29 Agustus 2021, lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah onset dimulai. Dan mari kita bersatu dalam doa.
Kembali pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Kami menerima urapan-Mu dengan sangat luar biasa. Dan tiba waktunya kami akan memberikan persembahan, berkatilah setiap kami. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacitanya Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya berkat Tuhan melimpah untuk kita semua pagi hari ini. Atas nama Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Diaken Denny Suryadi dan seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Baiklah, untuk jadwal ibadah minggu depan, berdasarkan keputusan majelis, maka disepakati bahwa ibadah raya minggu depan akan dilakukan secara onsite. Oleh sebab itu, dimohon agar seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite untuk melakukan pendaftaran melalui KPK atau Sekretariat Gereja. Adapun yang melayani untuk tanggal 5 September, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Titus Panut, pendamping oleh Diaken Alexander Solihin, worship leader oleh Saudara Ivan, singer oleh Saudari Denisa dan Saudari Silvi, musik oleh Saudari Christine, Saudara Roy, Saudara Jojo dan Saudara Alvin. Kolektan oleh Bapak Agus Saman, Bapak Iwan Munadi, dan Bapak Ayub Sujoko. Penyambut jemaat oleh Bapak Ibu John Wenris, doa syafaat oleh Penatua Hadi Nur Cahyo, pewarta oleh Ibu Lina, dan pelayan sound system oleh Bapak Widodo. Pelayan penghitung kolektor tanggal 5 September akan dilayani oleh Bapak Ibu Diaken Alexander Solihin, Bapak Ibu Diaken Denny Suryadi, dan Bapak Ibu Diaken Swita Antoro. Untuk jadwal ibadah kategorial, yaitu doa malam, PPK dan PRBK akan dilakukan secara onsite mulai tanggal 5 September. Selanjutnya berita kelahiran, Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Serafin Leoner Ong, putri pertama dari Bapak Andrew dan Ibu Novi. Doa kami bersama, Tuhan Yesus terus menyertai dalam pertumbuhannya. Mengundang segenap kaum pria untuk mengikuti ibadah kaum pria di GA Jemaat Parmindo pada hari Rabu tanggal 8 September pukul 7 malam. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Penatua Hadi Nur Cahyo, WL oleh Bapak Agus Saman. Dan Persekutuan Kaum Parentalia mengundang segenap kaum parentalia untuk mengikuti Persekutuan Kaum Parentalia secara online pada hari Jumat 10 September pukul 3 sore. WL akan dilayani oleh Ibu Debi dan firman Tuhan oleh Pendeta Titus Panut. Untuk jadwal ibadah kategorial, setiap hari Selasa ada ibadah PWK jam 5 sore, doa malam pukul 7 malam, dan ibadah PRBK hari Sabtu pukul 6 sore. Untuk yang melayani dapat Ibu Bapak baca di dalam warta jemaat. Selanjutnya, Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Agus Saman tanggal 29 Agustus, Saudara Daud Marapik Pakpahan tanggal 31 Agustus, Ibu Rista Huta Soit atau Mama Rina tanggal 2 September, Ibu Uli Pinta Ana, Mama Johnson tanggal 2 September, Ibu Yeni Abun tanggal 2 September, Saudara Deandra Habel Stevian tanggal 4 September, dan Bapak Guido Pakpahan atau Bapak Daud tanggal 4 September. Dan bagi yang merayakan Happy Wedding Anniversary pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September, doa kami bersama, Tuhan Yesus yang punya rencana yang indah atas umat-Nya, terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GEA Parmindo yang terkasih. Pada saat ini kami ingin menyampaikan suatu hal, yaitu tepat 1 September nanti kami berdua tidak lagi melayani di tempat ini. Kami akan mengakhiri pelayanan kami dan kami akan melanjutkan pelayanan kami di Semarang, dan kami juga akan mendampingi orang tua. Kami berharap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada saat ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Pendeta Titus Panut dan juga Pendeta Joyce beserta keluarga. Kami berterima kasih untuk bimbingannya, untuk panutannya bagi kami. Itu sangat menjadi bekal bagi setiap kami, khusus kami berdua, untuk kami bisa lebih baik lagi.
Kami juga berdoa supaya Pendeta Titus dan keluarga selalu diberi kesehatan. Dan kami juga berterima kasih untuk penatua dan juga majelis Diaken GA Parmindo untuk supportnya kepada kami, untuk bimbingannya kepada kami, dan juga selalu mendukung kami, pelayanan kami, sehingga kami boleh tetap terus melayani Tuhan dengan sukacita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya bahwa doa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian akan senantiasa menyertai kami. Kami juga memohon maaf apabila selama kami melayani di tempat ini, kami melakukan kesalahan, kami melakukan pelanggaran, atau kami kurang maksimal dalam melayani. Kami memohon maaf. Kami juga akan terus memperbaiki setiap pelayanan kami ke depan. Dan kami berdoa juga supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian selalu diberi kekuatan dan penghiburan pada Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan selalu menyertai GA Jemaat Parmindo. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu menghimbau untuk kita semua supaya kita tetap disiplin protokol kesehatan demi kebaikan kita dan kebaikan semua orang yang ada di sekitar kita. Himbauan saya yang pertama, tetaplah biasakan dengan kebiasaan baru memakai masker jika saudara berada di luar rumah. Kemudian yang kedua, tolong biasakan diri untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun. Perhatikan baik-baik ini. Kemudian yang ketiga, kita tetap physical distancing, menjaga jarak, dan berikut kita menjauhi kerumunan. Yang saya ingin sampaikan dua hal lagi adalah hendaklah kita mengurangi mobilitas kita. Kalau tidak penting, jangan keluar, cukup di rumah. Dan yang terakhir, saya berpikir bahwa biasakan dirimu berolahraga, walau sesaat, walau tidak begitu lama. Itu baik untuk kesehatan kita semua. Baik saudara-saudara, selanjutnya kita akan mendoakan untuk kekasih kita, saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ada 7 orang. Yang pertama itu Bapak Agus Saman, yang kedua Saudara Daud Merapik, kemudian ada Ibu Rista Hutasoid, kemudian ada Uli Aritonang, dan selanjutnya Ibu Yeni Abun, dan Saudara Deandra Habel. Yang terakhir ada Guido Pahpahan, ini Papa Daud. Baik, mari saya undang saudara-saudara yang berulang tahun berdiri di rumahnya masing-masing, dan silakan mengangkat tangan kananmu. Nanti setelah saya doakan silakan duduk kembali, dan saya akan melanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama seluruh jemaat, mendoakan ketujuh saudara-saudari kita, supaya mereka tetap berbahagia, dipelihara Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersukacita, sebab sumber sukacita itu selalu tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kebahagiaan kepada kami. Firman-Mu yang telah menuntun kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kekasih kami, saudara-saudari kami yang berulang tahun juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang bersukacita, yang berbahagia pekan ini, sebab mereka merayakan hari kelahirannya, hari ulang tahunnya. Dan sungguh Tuhan, Engkau menolong, Engkau mendampingi, Engkau hadir memberikan kekuatan, kemenangan sepanjang hidupnya. Kami yakin bahwa jika Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik ini dengan perbuatan-Mu yang ajaib, maka Tuhan, kami berkata Ebenezer, Engkau akan tetap menolong mereka semua. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih studi. Tuhan memberkati pekerjaan mereka,
kami mendoakan untuk keluarga mereka. Tuhan tolong kiranya keluarganya selalu di dalam penyertaan-Mu. Bapa di surga, kami yakin penuh bahwa kekasih kami, 7 saudara-saudari kami hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, lebih daripada itu kami berdoa kiranya mereka menjadi orang-orang Kristen, mereka menjadi pengikut-Mu yang sungguh mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara. Buatlah mereka berkualitas secara iman, buatlah mereka setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sekali lagi, ke-7 saudara-saudari kami di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua. Ini kami menyampaikan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami yakin kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Ada banyak hal yang kami tidak bisa melihat secara fisik. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami mendoakan mereka, menyampaikan doa-doa syafaat kami, maka Allah mendengar, menjawab, dan berkarya serta menjawab seluruh doa-doa kami. Kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah online kami, ibadah secara virtual dari awal sampai pada akhirnya. Engkau telah memberikan kami karunia untuk kami melayani pekerjaan-Mu. Pelayan-pelayan-Mu sungguh luar biasa, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka adalah roh yang luar biasa, roh yang tinggal di dalam kami. Maka ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua. Kini kami berdoa untuk seluruh jemaat, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, secara khusus bagi kekasih kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada, apakah saudara-saudara kami di rumah atau di rumah sakit, siapapun mereka, kami yakin biarlah mereka tetap hidup dalam damai, hidup dalam ketenteraman, hidup di dalam sejahtera Tuhan selama-lamanya. Bahkan kami yakin Tuhan sanggup menyembuhkan mereka, Tuhan sanggup memulihkan mereka sesuai dengan janji-janji Allah. Bahkan bilur-bilur-Mu telah mengangkat dan menyembuhkannya. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka di tengah-tengah masa yang sulit, masa pandemi COVID-19. Tapi kami yakin anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak akan pernah kekurangan karena berkat-berkat Tuhan. Dan berikan kepada kami roh untuk kami saling menolong. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kini kami mendoakan ya Tuhan untuk gereja-Mu. Kami sedang ibadah secara virtual, secara online. Tetapi kami yakin bahwa tidak lama lagi kami akan ibadah secara langsung, secara onsite. Yang kami percaya ibadah dengan cara apapun tidak akan menghalangi berkat Allah, tidak akan menghalangi karya Allah di dalam kehidupan kami, dan tidak akan menghalangi semangat kami untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa, oh Tuhan, untuk pembangunan kantor Sinode Gereja Isa Al-Masih. Ya Tuhan, kami menyerahkan pembangunan ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami membangun sebab kami punya iman. Kami membangun sebab kami punya Tuhan. Dan tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapan Allah. Engkau sanggup mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Pembangunan kantor Sinode selesai. Kami yakin semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan, kini kami menyerahkan untuk Sekolah Tinggi Teologi Abdiel. Tuhan Yesus, tolonglah agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Dan kami berdoa dari STT Abdiel akan hadir hamba-hamba Tuhan yang sungguh menjadi berkat, yang sungguh dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk negara kami. Tolonglah Tuhan para pemimpin kami yang sedang mengusahakan dengan keras untuk pemaparan COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan menolong, Tuhan tidak pernah membiarkan, dan apa yang dikerjakan oleh para pemimpin kami sungguh luar biasa, tidak akan pernah sia-sia. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melihat bagaimana karya-Mu, dan kami bisa hidup menikmati semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolonglah seluruh rakyat Indonesia, supaya kami bertahan melewati situasi yang amat sangat sulit, dan kami percaya sumber kekuatan itu adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan dengan percaya dan dengan iman, dan kembalilah ke seluruh aktivitasmu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu kekuatan, memberi kepadamu kemenangan, memberi kepadamu berkat berlimpah-limpah, memberi kepadamu kesehatan, bahkan damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Untuk mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.